والأبصار لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى فطرة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Demikian yang bisa kami sampaikan dan mari kita ikuti kajian pada pagi hari ini bersama Ustaz Haji Haris Bahri Rahman MSI yang mana nanti sama kita akan di sesi terakhir sebelum kajian ini berakhir nanti akan ada tanya jawab yang Bapak Ibu para jemaah bisa mengajukan pertanyaan terkait dengan tema yang akan disampaikan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah yang pertama, dan kita tidak lupa senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Semoga dengan kesyukuran kita Allah menambah nikmatnya. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntunkan jalan kebenaran, kebaikan, jalan Islam yang lurus ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengizinkan beliau memberikan syafaat kepada kita semuanya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut pada bab bahasan baru, yaitu bab tentang tayamum. Bab tayammumi, bab tayamum. Masih dalam pembahasan kitab secara global, kitab Thaharah, kitab tentang bersuci. Setelah dijelaskan runut oleh pengarang kitab Umdatul Ahkam, dari mulai tata cara wudu, tata cara mandi, kemudian lanjut kepada thaharah caranya yang lain, yaitu tayamum. Tayamum jamaah secara bahasa al-qasdu, menuju. Kenapa tayamum menuju? Karena seseorang yang dia itu bertayamum, dia akan menuju kepada tanah atau debu menikah. Dia menuju kepada tanah atau debu, sebagaimana firman Allah, wala aminal baital haram, dan jangan pula mengganggu seseorang yang menuju baital haram, ke rumah yang disucikan Allah, Masjidil Haram menikah. Kemudian para fuqaha itu menjelaskan tayamum itu, yang dimaksud tayamum adalah ila mashil wajhi, mengusap wajah, wal yadaini, dan kedua tangan. Yang dimaksud tangan itu seperti apa Bapak Ibu? Tangan keseluruhan atau cukup telapak tangan? Cukup telapak tangan. Maka nanti ada cara tayamum yang berbeda, versi yang lain dari pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Menurut beliau tayamum itu sampai siku, Sedangkan menurut Imam Ahmad dan juga pengikutnya, sekaligus ini dalil yang lebih kuat, tayamum itu cukup telapak tangan, tidak sampai siku, karena riwayatnya Imam Bukhari dan Imam Muslim yang meriwayatkan lebih kuat dari riwayat yang sampai siku dalam hal ini. Ila mashil wajhi wal yadaini, mengusap wajah dan kedua tangan, boten membasuh. Beda ini. Nek membasuh berarti air. Itu tanah niku. Tanah diambil seperti air, dirau. Mungkin beluk-beluk dan kelilipun. Apalagi yang diambil itu tanah sing grogal. Nah, sudah lengkap, sudah penderitaan. Caranya diusap mawon, diusap ya.
tipis mawon, boten usah kandel, tidak usah tebal-tebal. Tanahnya cukup tipis mawon. Bisyai'in minas saidi, sedikit ya, bisyai'in sedikit dari tanah dalam ini, atau bisa debu menika saged. Di annal masiha, karena seseorang yang mengusap qasada ila sa'id, dia menyengaja menuju kepada tanah atau debu. Makanya tayamum secara bahasa menuju. Nah, kalau junub secara bahasa menjauh. Karena seseorang yang keluar mani semakin dekat atau jauh yang keluar itu Pak? Semakin jauh. Ya, bahasa Arab itu antik sekali. Dari sisi bahasa, kalau ada akar kata itu saling terhubung. Ya. Junub hurufnya jim nun ba, jannaba yujannibu tajliban. Niko. Maknanya adalah menjauh. Kemudian juga ada akar kata bahasa Arab emas zahabun. Bahasa Arabnya pergi, zahaba yadhhab. Kok sama? Hurufnya sama, itu pasti ada hubungannya. Karena sesuatu yang berharga seperti emas, zahaba yadhhabu, itu gampang untuk pergi. Maka ada seseorang yang dia itu baik di dalam kehidupan kita, sudah banyak berjasa, jangan ditinggalkan, jangan dicueki, jagalah dia, karena dia akan gampang pergi kalau dikecewakan. Nah, sangat relate, sangat terhubung dalam hal ini. Bahasa Arabnya laki-laki rajulun, bahasa Arabnya kaki rijlun, sama hurufnya. Jim sama lam. Karena biasanya bapak-bapak itu suka jalan-jalan. Artinya kalau bapak-bapak itu di rumah, laki-laki soleha. Yang senang di rumah laki-laki itu berarti laki-laki soleha. Laki-laki itu mengembara, mana kerja mana, itu laki-laki, itu cowok. Bahasa Arabnya wanita mar'atun, cermin mir'atun, sama, hurufnya sama. Karena wanita itu suka bercermin. Laki-laki kok seneng dandan bercermin, laki-laki soleha. Laki-laki itu umumnya kadang sisiran kok kolore seret-seret, itu malah gentle. Nah, kalau laki-laki berahi, perawatan, nah, itu body. Laki-laki body. Ya, cowok menikah sama nih wae. Niku ketok malah maskulin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah junub itu berasal dari kata tayamum. Jadi tayamum secara bahasa al-qasdu, menuju. Karena seseorang yang bertayamum menuju kepada tanah atau debu. Wa qad arafahu al-ulama biqaulihi, dan para ulama dalam hal ini memahami dengan perkataannya taharatu turabiyatin, bersuci dengan debu, tashtamilu ala mashil wajhi wal yadaini. Bersuci dengan debu itu mencakup mengusap wajah dan tangan, dalam hal ini inda adamil ma'i, ketika tidak adanya air, au adamil qudrah ala isti'malihi, atau tidak ada kemampuan untuk memakai air. Jadi ada dua sebab secara garis besar seseorang itu bertayamum. Yang pertama, tidak ada air. Jadi memang nggak ada air kayak itu. Yang kedua, dia ada air tapi tidak ada kemampuan untuk memakai air, seperti sakit, dia sakit yang ketika kena akan memperparah sakitnya. Atau ada air tapi airnya tidak cukup untuk kebutuhan bersuci, hanya untuk minum dan juga kebutuhan yang penting, maka dibolehkan untuk tayamum. Atau ada air tetapi airnya itu jauh, kan Kulon Progo semua,
Gunung Kidul menika yang ketika mau mengambil waktu sholat itu akan habis dalam hal ini. Jadi sebab seseorang tayamum ada dua, bisa tidak ada air atau ada air tapi tidak ada kemampuan, bisa karena sedikit, bisa karena sakit, bisa karena akan menyebabkan mudharat dan penghalang yang lainnya. Wa huwa min khasaisi hadhihi al-ummati al-muhammadiyyati allati yassarallahu umuraha, dan ini merupakan kekhususan umat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pengikut Muhammad, allati yassarallahu umuraha, yang Allah Subhanahu wa taala memudahkan perkara agamanya, pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu, kemudahan di dalam Islam itu Allah jadikan ada dua. Ini dicatat mungkin waktu pas ujian gimana. Ada dua kemudahan dari Islam. Yang pertama, kemudahan asli. Memang syariat Islam itu aslinya sudah mudah, tidak susah, tidak ada yang susah. Sholat gampang atau susah, memberatkan atau tidak? Lalu solusi memberatkan ya, buatan memberatkan. Cuma 5 waktu, dan ini senilai 50 waktu. 5 waktu ini sudah Allah desain, kita butuh untuk merefresh jiwa kita, untuk merefresh diri kita, mendekatkan diri kepada Allah, mencas keimanan kita. Kita butuh setelah bangun tidur biar semangat kita sholat terlebih dahulu, agar berangkat kerja moodnya menjadi enak. Kemudian pas kerja umum itu stres karena pekerjaan, Allah mencas kita lagi agar dingin dengan sholat zuhur, sudah pas waktu yang dibutuhkan manusia. Kemudian setelah sholat zuhur pulang kerja, biar suasananya dingin, bukan panas, Allah mencas lagi dengan sholat asar. Ketika ketemu istri anak itu sabun enak. Kemudian nanti setelah pulang sholat lagi, mandi bersih, maghrib malam sebelum tidur, agar tidur kita juga tenang, enak, dan kondisi kita dalam keadaan nyaman, sholat isya itu sudah mudah. Dan Allah akan kasih kemudahan yang kedua setelah kemudahan asli, kemudahan karena sebab. Kemudahan karena sebab. Sholat itu bisa Allah kasih mudah lagi. Ketika seseorang sakit boleh sholat duduk pun caranya Bapak Ibu dalam keadaan seperti tahiyat. Harusnya seperti tahiyat kalau mampu. Kalau mampu bisa tahiyat awal atau tahiyat akhir menika. Seperti tahiyat. Nek boten mampu biasanya karena susah untuk ditekuk, sakit, asam lambung dan sebagainya. Maka sholatnya bersila. Jadi bersila kalau bisa. Nek boten sakit bersila baru selonjor. Dan itu dibolehkan. Seperti itu tingkatannya. Nek boten karena susah untuk selonjor pakai kursi. Lebih pakai kursi dalam hal ini. Ada orang yang datang beliau bawa kursi jemaah, bawa kursi. Berarti mampu tidak berdiri? Mampu karena dia bawa kursi dari rumah. Tapi sholatnya langsung duduk. Ya ini tidak boleh. Bisa tidak sah sholatnya. Baca di bahasan kitab fikih manapun, di antara syarat sah sholat adalah berdiri bagi yang mampu. Itu rukun sholat, rukun sholat, berdiri bagi yang mampu menikah. Harusnya dia berdiri, nanti kalau sakit untuk rukuk baru duduk. Nah, seperti itu. Dan Allah mudahkan umat Islam ini dengan kemudahan-kemudahan. Puasa ya sama. Puasa itu sudah mudah aslinya. Tidak Allah wajibkan puasa 24 jam, tidak. Sudah Allah ukur puasa itu sesuai dengan kebutuhan kita dan kemampuan kita.
Bisa Allah kasih kemudahan lagi karena sebab orang itu sakit, perjalanan, haid dan lain sebagainya. Syariat Islam itu sudah mudah, jangan dimudahkan. Wasahhala 'alaiha syari'ataha, dan Allah memudahkan umatnya Rasulullah syariatnya dalam hal ini. Wa ja'ala laha minal haraji farjan, dan Allah menjadikan dari kesusahan itu jalan keluar. Wa minal dhiqi makhrajan, dan juga dari kesempitan itu solusi. Wa tahara batinuha wa zahiruha, dan Allah wa tahara batinaha wa zahiraha, dan Allah Subhanahu wa taala mensucikan dalam hal ini batin dan juga zahirnya. Bi barakati hadzal nabiyil karim, dengan barokatnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara kemudahan itu jamaah yang dirahmati Allah adalah tayamum. Tayamum itu kemudahan, karena hidup ini atau ibadah juga tidak sah jika tanpa bersuci. Boten sah. Asal bersuci itu jamaah dengan air. Karena air ini bisa membersihkan yang zahir maupun yang batin. Zahir dan batin air. Tetapi kalau air tidak ada, Allah mengalihkan untuk mengganti bersuci itu secara batin, yaitu dengan tayamum. Karena tanah itu bagaimanapun jamaah yang dirahmati Allah tidak bisa seperti air. Tidak bisa seperti air maksudnya tayamum itu. Maka Allah mengganti bersucinya dengan batin dalam hal ini. Fa inna min 'adamin ma, maka sesungguhnya jika tidak ada air, alladzi huwa ahadu aslil hayah, dan air itu salah satu asal dari kehidupan, tu'awwidhu anhu bil asli tsani, diganti dengan asal yang kedua, alladzi huwa turab, yaitu tanah. Kalau nggak ada air, ganti dengan asal yang kedua yaitu tanah, agar toharoh itu tidak hilang secara mutlak, dalam hal ini. Karena air itu tadi bisa mensucikan zahir dan batin. Kemudian kalau tanah mensucikan yang batin dalam hal ini. Fala syakka fi hikmatihi, maka tidak ragu di dalam hikmahnya. Wala raiba fi faidatihi, dan tidak ragu juga di dalam faedahnya. Liman ruziqa as-sa'adatu fil fahmi, bagi orang yang diberikan kebahagiaan di dalam pemahamannya. Maka saya akan langsung menjelaskan hadis yang nomor 36 tentang tayamum. An Imran bin Husain, dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ro'a, beliau melihat rajulan, seseorang laki-laki, mu'tazilan, yang berpisah. Mu'tazilan yang dia itu berpisah, lam yusalli, tidak sholat, yaitu buatan sholat fil qaum, bersama kaum, dia berpisah. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bertanya, ya fulan, wahai fulan, ma mana'aka an tusalliya fil qaum, apa yang menghalangimu untuk sholat bersama kaum teman-temanmu? Kok enggak sholat? Nabi kebiasaan beliau kalau ada sesuatu mesti beliau cross check terlebih dulu. Tidak ada hadis Nabi yang beliau gegabah dalam memvonis. Engkau seperti ini, kok enggak sholat? Kamu itu rusak, kamu itu maksiat dan sebagainya. Nabi mesti tanya dulu. Dan ini kaidah amar ma'ruf nahi munkar. Kaidah amar ma'ruf itu ada 3 jemaah. Kaidah amar ma'ruf ada 3. Yang pertama, seseorang yang memerintahkan, dia harus tahu bahwa yang diperintah itu baik. Dan tahunya ini bukan menurut saya, bukan berdasarkan perasaan,
bukan berdasarkan pendapat pribadi boten. Tahunya ini harus berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis, dan ini sudah dijelaskan di dalamnya. Misalkan dia memerintahkan untuk mencuci keris pada malam 1 suro. Ini menurut dia boleh tidak? Tidak boleh, karena amar ma'ruf ini harus berdasarkan dalil yang kuat yang Allah dan Rasul perintahkan. Seorang meminta harus nyembelih syaratnya nyembelih ayam jemaah warnanya putih, terus juga harus seperti ini tidak boleh. Syaratnya mengada-ada dalam hal ini. Kenapa harus itu? Apakah Bapak Ibu dirahmati Allah? Yang kedua, syarat amar ma'ruf itu setelah orang yang memerintah itu tahu dengan pasti bahwa yang diperintah itu baik berdasarkan Quran dan Sunnah. Yang kedua, orang yang memerintah harus tahu bahwasanya yang diperintah itu telah meninggalkan kebaikan. Saya ulangi, yang kedua syaratnya orang yang memerintah harus mengetahui dulu bahwa yang diperintah itu telah meninggalkan kebaikan. Tidak boleh langsung kamu kok gas banget dan sebagainya, masih ada sebagainya. Tidak, tapi ditanya dulu yang diperintah itu. Ada seseorang yang masuk masjid Rasulullah suatu saat, dia langsung duduk, Nabi sedang khutbah Jumat. Nabi tanya dulu, as-shalaita sholat. Dan amar ma'ruf itu harus ditabayunkan dulu. Kamu sudah sholat atau belum? Ya, kalau sudah dijelaskan belum sholat. Nabi sama juga, kamu kenapa nggak sholat? Ditanya dulu oleh Rasulullah. Nah, kemudian yang ketiga, yang dua saja Pak, dua syaratnya, amar ma'ruf dua. Kalau nahi munkar ada tiga. Sekarang saya jelaskan nahi munkar. Nah, dalam kitab syarah Arba'un Nawawi dijelaskan. Syarat nahi munkar ada tiga. Yang pertama, nahi munkar itu syaratnya orang yang melarang itu mengetahui bahwa yang dilarang ini kemungkaran. Sama amar ma'ruf. Sama seperti amar ma'ruf, harus mengetahui dulu bahwa yang dilarang ini kemungkaran. Yang kedua, orang yang melarang ini harus memastikan dulu bahwa yang dilarang itu telah terjerumus kepada kemungkaran. Seseorang yang dilarang itu harus dipastikan telah terjerumus kepada kemungkaran. Misalkan ada orang yang boncengan laki-laki perempuan, kamu itu telah melakukan perbuatan yang membuat fitnah. Buat fitnah. Padahal yang digonceng itu sinten? Ujuli. Lalu ditanya dulu sing digandeng itu sopo. Oh ternyata adine. Kan nggak apa-apa. Gonceng adine atau ujuli dan sebagainya. Dipastikan. Ada orang yang tidak puasa di Ramadan, tidak boleh langsung dipukuli itu. Tidak boleh. Kemudian dituding-tuding tidak boleh. Tanya dulu, kenapa engkau tidak puasa? Barangkali dia sakit jemaah. Kalau tidak sakit, terus yang kedua kemungkinan yang lain, oh dia perjalanan. Oh barangkali dia habis perjalanan. Kalau tidak perjalanan, kemungkinan yang lain, barangkali dia belum balik. Jenggoten kok belum balik. Oh berarti kemungkinan yang lain, haid. Laki-laki kok haid. Ternyata tidak ada yang membatalkannya. Oh berarti dia telah melakukan perbuatan mungkar, baru bisa dipastikan. Kemudian yang ketiga, kalau nahi munkar ada tiga. Kalau amar ma'ruf dua syaratnya. Nahi munkar syarat yang ketiga adalah tidak boleh merubah kemungkaran, menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Tidak boleh. Misalkan mau merubah orang yang mabuk tenggelam itu sampun tidur letak nih, dan dia bawa parang,
sekarang, panjenengan bangunkan atau biarkan? Biarkan saja, biarkan. Nanti kalau dibangunkan, malah dia nyabet orang di sekitarnya. Nah, jadi kalau misalkan samping ada tempat kursi dia tidur di situ, biarkan dulu. Dia sadar, kalau dibangunkan, khawatirnya akan membabi dan melukai orang. Seperti juga Allah melarang untuk mencela sesembahan selain Allah. Kenapa? Karena orang kalau dicela sesembahan selain Allah, mereka akan balas mencela Allah. Allah berfirman, "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah." Dan janganlah kalian mencaci maki sesembahan selain Allah, kecuali intern, nggak apa-apa Pak. Kalau intern kita tidak masalah, sesama orang Islam untuk menjelaskan, tidak apa-apa. Tapi kalau untuk sesama orang non-Islam, jangan. Ini debat tentang Facebook, Islam sama Kristen begitu Pak, dilayani sampai caci maki semuanya. Ini nggak ada faedahnya. Fayasubbullaha adwan bi ghairi ilm. Mereka akan mencaci maki Allah dengan tanpa ilmu. Jadi yang engkau sampaikan benar, memang benar. Kesembahan selain Allah itu lemah, dia itu pakai kata kolor dan sebagainya, betul dan sebagainya. Tetapi mereka akan balas nanti mencaci maki Allah. Dari nahi munkar ada 3, kalau amar ma'ruf 2. Dalam hal ini Nabi memastikan dulu, engkau kenapa tidak sholat dengan kaum temanmu? Faqala, maka ia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, asobatni janabah, saya sedang junub, wala ma'a, dan tidak ada air. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, jadi menurutnya tayamum itu hanya bisa untuk hadas kecil, yaitu berijtihad. Menurutnya jemaah, tayamum itu hanya untuk pengganti wudu saja. Ternyata Nabi menjelaskan tayamum itu bisa juga untuk hadas besar, untuk hadas besar. Alaika bis-sahihi fa innahu yakfika. Wajib atasmu, cukup engkau pakai tanah, fa innahu yakfika, itu mencukupimu. Wajib bagimu dengan tanah itu sudah mencukupimu. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ada banyak pelajaran dari hadis ini jemaah, yang Nabi SAW mengajarkan kepada kita bagaimana Nabi itu lembut sekali di dalam pendidikannya. Beliau terlebih dulu menanyakan, engkau kenapa tidak sholat? Bentuk perhatian beliau kepada para sahabat-sahabatnya. Dan ini adat kebiasaan Rasulullah seperti itu. Beliau itu hikmah menempatkan sesuatu pada porsi dan tempatnya. Suatu saat ada sahabat yang dia itu sholat ngomong, Rasulullah santai menghadapi ini. Beliau santai. Artinya dipastikan dulu yang sholat ngomong ini ngerti atau tidak, paham atau tidak, meremehkan atau tidak. Kalau dia tidak paham, tidak bermaksud meremehkan, beliau akan hadapi dengan santai, rileks. Namanya Muawiyah bin Al-Hakam. Ada sahabat yang bersih, kemudian dia ngomong yarhamkallah. Kan tidak boleh, jawab bersih tidak boleh. Tapi kalau untuk diri sendiri boleh. Ada hadisnya pengecualian. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Bersih untuk diri sendiri, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, itu dibolehkan. Tapi Muawiyah bin Al-Hakam jawab, yarhamukallah, salatnya batal tidak? Batal. Kemudian setelah dia ngomong yarhamukallah, sahabat yang lain malah melirik. Yang lirik kan nggak apa-apa, cuma bukan batal ke sholat, melirik ikuti. Yang batal itu dia melirik. Kemudian dia ngomong lagi, mada sya'nuka tanburuna ilayya, apa urusanmu deleng-deleng aku? Ngomong lagi.
ngomong itu. Nah, maka sahabat ketika mendengar Muawiyah bin Al-Hakam malah ngamuk gitu, apa urusan dengan ngasih kode. Kalau kode nggak apa-apa, nggak membatalkan sholat dengan tangannya dipukulkan ke paha, tapi gini, nggak keras, tidak gini. Dan artinya diam kita sedang sholat, tapi bukan ngomong menang. Nah, setelah selesai sholat, Nabi SAW beliau menghadapi santai saja. Ya Muawiyah, wahai Muawiyah, beliau mengajarkan, inna hadhihi sholat, sesungguhnya sholat ini la yasluhu syai'un min kalamin nas, tidak boleh ada perkataan manusia, nggak boleh ngomong. Innama hiya at-takbir wa tasbih wa qiraatul Quran. Sholat itu hanya ada takbir, tasbih dan bacaan Al-Quran. Muawiyah apa tanggapannya setelahnya? Beliau mengatakan, demi Allah saya tidak pernah melihat ada seorang pengajar yang lebih baik dari beliau sebelum dan setelah. Beliau tidak memarahiku, memukulku atau menghadiku sama sekali. Ini Rasulullah SAW, kita diajarkan oleh beliau tentang kelemah lembutan. Sekaligus dari pelajaran hadis ini, Bapak Ibu, tayamum itu bisa mengganti hadas besar. Itu bisa mengganti hadas besar. Ma'yukhudhu minal hadis. Saya bacakan pelajaran hadis. Yang pertama, at-tayammumu yanubu manabal husli fit tatahhuri minal janabah. Tayamum itu mengganti mandi junub. Nggak bisa. Untuk mandi junub nggak ada air, dan tayamum ini tidak hanya untuk satu kali sholat, tapi semuanya sholat. Sebagaimana Madzhab Syafi'i itu berpendapat satu kali sholat satu tayamum, dan ini tidak ada dalil yang sahih dalam hal ini, Bapak Ibu. Yang benar tayamum seperti wudu untuk semuanya sholat, kecuali kalau batal. Yang kedua, anna tayammuma la yakunu illa li'adamil ma'i awil mutadharruri bisti'malihi. Sesungguhnya tayamum tidak ada kecuali karena tidak ada air. Tidak ada air baru tayamum, atau mudharat menggunakan air. Wa qad basata ar-rajul udhrahu wa huwa 'adamul ma'. Dan laki-laki ini sudah menjelaskan bahwa udhurnya adalah tidak ada air, dan Nabi mentakdir, beliau menyetujui dalam hal itu bahwa boleh tayamum. Kemudian yang ketiga, la yanbaghi liman ra'a muqassiran fi 'amalin, tidak seyudianya seseorang yang melihat orang lain itu meremehkan di dalam amal. Kok enggak sholat? Ditanya dulu kenapa, sebabnya. Ini pelajaran bagi kita untuk tidak cepat meremehkan orang lain, menganggap orang lain itu rendah dan sebagainya. Ditanya, di cross check dulu. Ayyubadirahu bita'fif, dia langsung setelah itu mencela, kemudian awilu dan mencerca, hatta yatawaddaha 'anis sabab, seharusnya sampai dijelaskan sebabnya. Fala'allahu lahu udhran, barangkali dia memiliki uzur dalam hal ini. Dan pelajaran yang terakhir adalah bolehnya ijtihad. Meskipun tatkala Nabi masih sugeng, masih hidup. Ini sahabat ini ijtihad dalam hal ini. Jawazul ijtihad fi masailil ilmi bi hadratin Nabi. Bolehnya berijtihad dalam perkara ilmu meskipun Nabi masih hidup dalam hal ini. Tapi syarat ijtihad itu ada, jemaah. Tidak sembarangan. Orang yang ijtihad kelas sahabat tentunya beda dengan kelas kita meniko. Nah, ijtihad itu harus orang paham Quran, hadis, dan mengerti. Nah, dikira tayamum itu untuk pengganti wudu saja. Ternyata bisa untuk mandi junub juga. Demikian Bapak Ibu. Kalau ada yang ditanyakan saya persilahkan. Bapak Ibu sekalian, barangkali ada silakan. Saya mau tanya, kalau ada orang mau sholat, tapi celananya dibinting,
motong juga nggak boleh. Nggak boleh gini. Nggak boleh semua, tangan atau Kaki. di kaki dan sebagainya. Maka isbal itu juga para ulama khilaf dalam hal ini. Ada yang mutlak tidak boleh sombong dan tidak sombong. Ada yang dia itu mengatakan kalau yang dilarang Nabi adalah karena khuyala, ilahnya karena sombong dalam hal ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka seyogianya dalam persoalan yang khilafiyah seperti ini kita tidak cepat panas dan vonis saudara kita, karena ini masalah yang dari dulu diperdebatkan. Kita mengetahui suatu masalah bukan untuk memperdebatkannya, tapi untuk agar kita mengamalkan dan meyakini yang panjenengan logikkan yang mana. Karena dalam hal ini itu tidak sampai membatalkan sholat, sampai membatalkan sholatnya tetap sah dalam hal ini, meskipun apa nih celananya atau dirinting dan sebagainya. Dia berkaitan dengan tayamum tadi Ustaz. Ini mungkin ada yang belum tuntas mungkin barangkali. Yang yang paling rosji itu paling mengusapnya itu berapa kali? Cukup 1 kali atau harus 3 kali, dan di bagian pergelangan tangan atau sampai ke siku? Itu ada hadis setelahnya. Bisa jelaskan sekarang. Ada nanti jelaskan hadis setelahnya. Perbedaan pendapat ulama akan saya jelaskan detail. Ada hadis setelahnya. Menurut Imam Syafi'i seperti apa? Menurut mazhab yang lain Ahmad seperti apa? Dan pendapat yang lain. Nanti Bapak Ibu tetap saja stasiun di. Kalau saya jelaskan sekarang mungkin lanjutkan dulu. Jadi yang kuat insya Allah akan jelaskan besok Pak, pertemuan berikutnya. Ada lagi? Baca alhamdulillah, semoga bermanfaat. Jemaah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.